Selamat pagi semua saudara-saudari seiman di mana Bapak Ibu berjebul. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan membawa semua saudara-saudari seiman di studio, dan kami sudah beribadah dengan perjamuan suci. Sekarang kami siap mendengar firman Tuhan. Inilah waktu Roh Kudus akan memberitahukan apa yang tujuan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sekarang kami sudah membahas beberapa hal sesuai dengan tema. Yang pertama, Tuhan adalah penguasa secara dunia. Yang kedua, Tuhan bekerja melalui orang-orang yang dipersiapkannya. Dan minggu lalu, kita sudah melihat bahwa bagaimana iblis menyerang manusia untuk menghalangi pekerjaan Allah. Dan hari ini kita akan melihat di tengah segala penderitaan, Tuhan tetap menggenapi semua pekerjaannya sesuai dengan kehendak Dia. Dan mereka yang mengalami Allah akan menyembah Dia. Kita sudah melihat bahwa mengapa Tuhan bekerja melalui orang-orang yang dipersiapkannya dari Mesir, Yeriko, dan sekarang melihat Yerusalem. Jadi Keluaran pasal 14 ayat 18, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kita seharusnya melihat semua yang terjadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan mau memperlihatkan kemuliaan Dia. Dan waktu Yesus Kristus datang ke dunia, ini lebih jelas. Karena kita sudah melihat bagaimana sikap, sifat, dan kekuatan, kekuasaan Yesus Kristus melalui kehidupan Dia. Tetapi ini bukan kebetulan, tapi semuanya ini sesuai dengan rencana Tuhan. Yohanes pasal 1 ayat 18 berbunyi begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi, perjanjian lama, Tuhan memperlihatkan kemuliaan Dia melalui kejadian-kejadian yang luar biasa dan menggenapi nubuat-nubuat Dia. Tetapi masa perjanjian baru, Yesus Kristus, Dia itu menyatakan kemuliaan Tuhan kepada kita. Dan sekarang sudah mempunyai firman Tuhan, Alkitab. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dan tetap menggenapi semua pekerjaannya. Sebelum kita menggali lebih dalam, mengapa yang ini penting? Kalau kita melihat Daniel pasal 9 ayat 24, ada satu nubuat seharusnya terjadi. Di dalam perjanjian lama ada ratusan nubuat-nubuat. Dan kalau waktu kita bilang kebenaran, kalau ada salah satu nubuat pun, kalau tidak digenapi, firman Tuhan itu bukan kebenaran. Ratusan nubuat-nubuat semua digenapi oleh Tuhan. Dan salah satu nubuat terkait dengan kedatangan Yesus Kristus, itu Daniel pasal 9 ayat 24, 70 kali 7, masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal,
untuk menggenapkan penglihatan dan nabi dan untuk mengurapi yang maha kudus. Jadi saat bangsa Israel kembali dari Persia tahun sebelum Masehi 444, ini sesuai dengan nubuat Yesus Kristus seharusnya datang ke dunia sesuai dengan waktunya. Dan iblis dia sudah tahu nubuat ini. Jadi bagaimana iblis? Pasti dia mau menghalangi nubuat ini tidak akan terjadi. Oleh sebab itu kita sudah melihat bahwa peperangan rohani selalu berada masa lalu. Zerubbabel, Ezra, dan Nehemia. Sebelum kita menggali lebih dalam, kita harus berpikir begini. Apa tujuan Allah memulihkan Yerusalem dan mengembalikan umat Israel ke sana? Rencana Allah bukan hanya untuk membangun kembali bait Allah dan tembok Yerusalem. Dari pandangan manusiawi, mereka hanya memperhatikan kelihatan. Ya, itu pandangan manusiawi. Oh, Tuhan kirim umat Dia di bangsa Israel untuk membalikan dan membangun kemah suci dan kota Dia. Melainkan untuk memulihkan umatnya menjadi umat kerajaan Allah yang sejati. Tuhan tidak hanya memperhatikan kelihatan, tetapi Tuhan selalu memelihara jiwanya. Tuhan mau membuat bangsa Israel menjadi kerajaan Allah yang sejati. Oleh sebab itu, langkah demi langkah, kita bisa melihat di dalam rencana Dia. Yang pertama, Allah membangun tempat untuk beribadah. Yang kedua, Allah menyucikan kehidupan orang-orang yang beribadah. Ketiga, Allah membangun kembali tembok untuk melindungi dari serangan luar. Inilah yang rencana Tuhan. Dan waktu kita melihat, sekarang Zerubbabel, tugas dia itu membangun kemah suci, baik Allah. Apa tujuan baik Allah? Itu tempat beribadah bagi bangsa Israel. Jadi pertama, Allah membangun tempat untuk beribadah. Inilah yang tujuan utama bagi bangsa Israel. Mereka dipanggil untuk beribadah menyembah Tuhan. Oleh sebab itu, saat Tuhan membangun kota Yerusalem, Zerubbabel dan yang golongan yang pertama, mereka memperhatikan membangun kemah suci, bait Allah. Dan yang kedua, bagaimana Ezra sebagai ilmu Alkitab. Walaupun sudah ada bait Allah, tetapi bangsa Israel, kehidupan mereka tidak benar. Mereka kalau selalu berdosa, mereka tidak bisa datang kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan menggunakan Ezra untuk menyucikan kehidupan orang-orang yang akan beribadah di sana. Mereka seharusnya mengetahui apa itu firman Tuhan dan hukum Taurat. Sesuai dengan hukum Taurat, mereka bisa mengakui semua dosa-dosa mereka sehingga mereka bisa datang kepada kehadiran Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan mau membuat tembok Yerusalem, maka nanti membangun kembali tembok untuk melindungi dari serangan luar. Jadi kita bisa melihat Zerubbabel dan Ezra dan Nehemia semua tugas-tugas ini ada yang inti-inti yang luar biasa. Dan
Kita sudah melihat apakah iblis, setan, tidak tahu rencana Tuhan, dia tidak tahu nubuat, tidak. Dia sudah tahu semua rencananya. Jadi apakah iblis diam saja? Bukan. Iblis tidak akan pernah berhenti menghalangi umat Allah agar mereka tidak dapat melakukan pekerjaannya. Bukan hanya satu kejadian, dalam 70 kali 7 itu nubuat dari Daniel. Kalau itu seharusnya selesai, yang pertama, ini semua langkah demi langkah rencana Tuhan seharusnya terjadi. Iblis sudah tahu. Dia mau memperhentikan pekerjaan Tuhan. Bagaimana iblis mengancam anak-anak Tuhan untuk menghalangi rancangan Tuhan? Kita harus melihat ya strateginya yang ada tiga. Yang pertama, dia mengancam dirinya sendiri. Yang kedua, dia membuat masalah dari luar. Dan yang ketiga, dia membuat selalu masalah di dalam golongan. Ya. Jadi ancaman dia itu bukan hanya sendiri, tetapi di luar dan di dalam. Memang susah. Tetapi kita akan melihat bagaimana Tuhan tetap menggenapi pekerjaannya. Jadi kita sudah melihat minggu lalu pekerjaan Surpabe, ada yang halangan terjadi di luar pada zaman pemerintahan Ahasuerus. Pada permulaan pemerintahannya, mereka menulis surat tuduhan terhadap orang-orang yang telah menetap di Yehuda dan di Yerusalem. Mereka menyungguk, menggagalkan, dan surat tuduhan. Jadi terakhir apa yang itu terjadi Esra pasal 4 ayat 24, mereka sukses. Pada waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah yang di Yerusalem dan tetap terhenti sampai tahun yang kedua zaman pemerintahan Darius, Raja Negeri Persia. Semua berhenti. Kita harus melihat saat pekerjaan Tuhan berhenti, bagaimana kehidupan bangsa Israel di Yerusalem saat pembangunan berhenti. Kita bisa melihat Hagai pasal 1 ayat 1. Walaupun ini hampir 15 tahun tidak bisa berlanjut karena di luar musuh-musuh mereka sudah membuat pekerjaan ini tidak bisa terjadi. Tapi lihat Hagai pasal 1 ayat 1. Pada tahun yang kedua sama Raja Darius, dalam bulan yang keenam, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Surbabe bin Sialtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar bunyinya. Sekarang firman Tuhan datang kepada siapa? Surbabe, Bupati, dan Yosua, imam besar. Ini dua-dua siapa? Pemimpin. Ya. Jadi sekarang yang pertama, Tuhan mengingatkan firman Tuhan kembali kepada pemimpin bangsa Israel pada waktu itu. Apa yang dia mengingatkan kembali? Hagai pasal 1 ayat 2. Beginilah firman Tuhan. Semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya.
untuk membangun kembali rumah Tuhan. Berapa lama? 15 tahun. Betul. Kalau mereka hanya melihat keadaan sekarang, pemerintah sudah mengeluarkan surat tuduhan. Jangan bekerja lagi. Betul. Dan juga mereka secara fisik mengganggu, menghalangi pekerjaan ini. Jadi mereka sebenarnya tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi betul. Oh, sekarang belum tiba waktunya. Jadi hanya menunggu. Tetapi kita bisa melihat. Sekarang siapa berfirman ini kepada Zerubabel dan Yosua? Tuhan. Tuhan sudah mendengar kata-kata bangsa Israel dan hati-hati mereka. Dan apa yang Tuhan menegur bangsa Israel melalui Nabi Hagai. Apakah mereka selama 15 tahun sungguh-sungguh mencari bagaimana mereka bisa melaksanakan pekerjaan Tuhan lagi? Atau mereka hanya mulut saja, oh belum tiba, ini belum jadi, keadaan masih kurang bagus. Tuhan menegur bangsa Israel. Yang pertama, bangsa Israel hanya memperhatikan pekerjaan dirinya sendiri selama 15 tahun. Inilah yang mereka lakukan. Hagai pasal 1 ayat 2. Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi runtuhan. Jadi ini bikin sekarang Tuhan menegur apa? Saya sudah melihat apa yang kalian lakukan untuk rumah kamu, tetapi kamu tidak perhatikan rumah Tuhan. Bukan hanya satu kali. Yang kedua, oleh karena rumahku yang tetap menjadi runtuhan, sedang kamu masing-masing sibuk untuk apa? Sibuk dengan urusan rumahmu sendiri. Sekarang kita seharusnya menafsirkan firman Tuhan dari pandangan Tuhan. Kalau ada banyak orang yang waktu mengajar firman Tuhan dengan ayat ini, ya kita seharusnya memperhatikan pembangunan gereja. Sungguh-sungguh tidak. Ya. Sekarang Tuhan menegur bangsa Israel, di mana hatimu mereka tidak memperhatikan beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Mereka lebih memperhatikan keinginannya yang di luar manusiawi. Oleh sebab itu mereka tidak perhatikan Tuhan. Penyembahan Tuhan tidak menjadi yang tujuan utama di dalam kehidupan mereka. Inilah yang Tuhan bilang. Perhatikanlah hatimu. Yang kedua, mereka seharusnya memeriksa hati mereka. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Oh, memang ini tegurannya memang kuat. Perhatikanlah keadaanmu. Kalian sudah melihat sejarah bangsa Israel saat nenek moyang mereka terus tidak mendengar firman Tuhan, apa yang itu terjadi di dalam bangsa Israel. Ya, mereka menjadi hamba. Mereka hilang semua yang hak istimewa. Bukan hanya satu kali Tuhan menegur mereka ini. Yang kedua, beginilah firman Tuhan semesta alam dan perhatikanlah keadaanmu. Saya mau menolong,
saudara-saudari seiman di Manado Bible Chapel. Apakah kalian mengutamakan datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan percaya kepada Dia? Atau kalian masih lebih memperhatikan urusan kalian, ya, dan membiarkan percaya kepada Tuhan dan firman Tuhan, memperhatikan firman Tuhan? Atau kalian hanya melaksanakan dengan pengertian kalian, pengalaman kalian untuk mencari keuntungan dirinya sendiri? Tuhan menegur bangsa Israel dengan ini, dan kita sudah melihat apa yang itu menjadi awal yang dari keluarnya mereka dari semua penderitaan ini. Kalian sudah tahu, ini keadaan mereka belum berubah. Surat tuduhan masih ada, strategi tiga masih ada, tetapi lihat satu, dan Hagai pasal 1 ayat 12. Ayat ini memang luar biasa. Lalu Zerubbabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak imam besar dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan. Ini mengubahkan semua keadaan mereka. Yang pertama, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka. Dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu, takutlah bangsa itu kepada Tuhan saat kita mendengarkan suara Tuhan. Yang berikut apa yang itu terjadi di dalam hati kita, yang takutlah kepada Tuhan. Inilah yang benih. Bagaimana semua keadaan belum berubah, tetapi hatinya mereka sudah berubah dengan firman Tuhan saat mereka mendengar suara Tuhan. Dan yang berikut, apa yang Tuhan berjanji kepada bangsa Israel. Mendengarkan suara Tuhan, itu membuat mereka takut akan Tuhan. Dan inilah yang janji Tuhan kepada bangsa Israel. Hagai pasal 1 ayat 13. Keadaan yang masih sulit, penderitaan yang masih ada, tapi firman Tuhan yang datang kepada mereka. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Apakah ayat ini menguatkan hati saudara-saudari seiman pada siang hari ini? Amin. Tuhan mengingatkan kembali, aku akan menyertai kamu. Apakah saudara-saudari masih ingat apa yang Yesus Kristus berjanji kepada kita melalui Matius pasal 28 ayat 29? Yesus Kristus, dia berkata kepada kamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Seperti bangsa Israel menerima janji dari Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan sudah berjanji kepada kita. Aku menyertai kamu senantiasa. Inilah yang sumber kekuatan kita. Inilah yang
kita percaya kepada Tuhan dan tidak goyang-goyang. Karena firman Tuhan tidak akan berubah. Dan yang ketiga, mendengarkan suara Tuhan itu membuat mereka takut akan Tuhan. Dan yang kedua, mereka menerima janji Tuhan. Tuhan akan menyertai dengan mereka. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan melaksanakan bagi bangsa Israel. Hagai pasal 1 ayat 13. Tuhan menggerakkan semangat Zerubbabel dan Yehuda, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Kita harus melihat bahwa semua ini dimulai dari siapa? Tuhan. Siapa yang memberi kesemangat kepada pemimpin-pemimpin? Tuhan menggerakkan semangat Zerubbabel dan Yosua. Dan yang kedua, Tuhan memberikan kesemangat dia kepada bangsa Israel juga. Sehingga siapa yang datang? Mereka datang dan Tuhan memulai pekerjaan pembangunan rumah Tuhan lewat bangsa Israel. Saya mau bertanya, saat bangsa Israel eh, bermulai pekerjaan membangun rumah Allah, apakah keadaan mereka sudah berubah? Tidak, belum. Keadaan mereka belum berubah. 15 tahun, ya, pemerintah itu sudah surat tuduhan masih ada, gangguan masih ada, musuh-musuh masih menghalangi mereka. Keadaannya sama, tetapi apa yang berubah? Hatinya mereka berubah, percaya kepada mereka. Dulu mereka hanya memperhatikan keadaan mereka, tetapi saat mereka percaya kepada Tuhan, keadaannya, situasi masih sama, tetapi mereka berubah, bersemangat. Jadi lihat, tadi kita sudah melihat strategi iblis sendiri di luar dan golongan. Dia selalu mengancam, tapi siapa menang? Ya, semua itu kalah karena firman Tuhan yang berkuasa. Jadi kita bisa melihat kesimpulannya pada siang hari ini firman Tuhan. Apa yang menjadi awal dari keluarnya? Mereka dari semua penderitaan. Yang pertama, mendengarkan suara Tuhan. Takut akan kepada Tuhan. Dan yang kedua, mereka percaya firman Tuhan. Janji Tuhan. Siapa yang menyertai dengan kalian? Itu Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang Tuhan melaksanakan bagi bangsa Israel? Dia memberi kesemangat. Dia menyertai dengan kita. Oleh sebab itu, walaupun situasi tidak berubah, tetapi kita masih bisa menyembah Tuhan, sukacita kepada Tuhan, dan terus berhidup dalam iman. Jadi, kita bisa melihat sebelum dia menyelesaikan proyek, dia selalu memperhatikan jiwanya. Dia lebih mengubahkan hatinya bangsa Israel. Oleh sebab itu, mereka akan melihat bagaimana Tuhan bekerja. Tetapi sebelum Tuhan bekerja, seharusnya kita lebih dahulu percaya kepada Tuhan. Inilah yang firman Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih. Sebelum kita menutup, mari kita
Satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, karena kita sudah belajar bahwa mengapa Tuhan membawa bangsa Israel ke Yerusalem lagi, bukan hanya membangun kota Yerusalem, tetapi Tuhan mau membangun kehidupan mereka. Oleh sebab itu, mereka bisa baru hidup untuk menyembah Tuhan. Itu menjadi tujuan utama di dalam kehidupan mereka. Dan kita bisa perhatikan kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman Tuhan. Dan terima kasih kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengambil waktu sharing. Terima kasih.